Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Ittiba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dari tafsir surat Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat yang ke-62 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Yahudi dan juga kaum Nasara dan Sabiin, barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal saleh, maka bagi mereka ganjaran mereka di sisi Rabb mereka, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka pun tidak bersedih. Di sini Allah menyebutkan ada beberapa kelompok manusia ya, atau kelompok orang-orang yang agamis ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu", kemudian wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Orang-orang yang beriman, maksudnya orang Islam. Kemudian walladzina hadu, kemudian Yahudi, kemudian wan nasara, kemudian sabiin. Adapun yang orang Islam jelasnya ladzina amanu ya. Ada 1 2 3 4. Yahudi ada yang mengatakan diambil dari, ada khilaf tentang dari mana diambil asal usul kata Yahudi ya. Ada yang mengatakan Yahudi dari Yahuza ya. Dari Yahuza. Yahuza ini adalah anak paling terbesar dari anak-anaknya Yakub. Anak tertua Yakub. Nabi Yakub alaihissalam ya. Kita tahu anak Yakub ada 12 orang dan semua Yahudi kembali kepada Bani Israel, kembali kepada 12 anak Yakub, yaitu Yusuf, Binyamin dan 10 saudaranya yang lain. Yang paling tua namanya Yahuza. Tetapi ketika diarabkan, kata Yahuza ketika diarabkan, zal ganti dal jadi Yahud. Jadi Yahud ini pendapat pertama. Ada yang mengatakan bahwasanya Yahudi diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hudna ilaik." Ya. Berarti taubat ya. Inna, mereka berkata inna hudna ilaik. Hudna maksudnya kami taubat. Hudna maksudnya taubat, bertaubat dari menyembah sapi ya, menyembah sapi. Ada yang mengatakan demikian. Allah alam bisawab. Intinya mereka adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam ya. Dikenal dengan kaum Yahudi ya. Dinamakan juga Yahudi, dinamakan juga Bani Israel ya. Itu di antara nama-nama mereka. Adapun Nasara ya. Demikian juga Nasara, ada yang mengatakan Nasara diambil dari kata Nasirah ya. Nasirah. Nasirah itu artinya kampungnya Nabi Isa ya. Kampung Nabi Isa. Dan ini termaktub dalam Injil juga disebut, tapi mereka kalau bahasa mereka disebut Nazaret ya. Jadi Yasu atau Isa anaknya Yusuf An-Najjar dari Nazaret ya. Tapi dalam bahasa Arab Nasir itu Nasirah ya, Nasirah. Sehingga nisbahnya Nasara kepada kampungnya Nabi Isa. Ada yang mengatakan nisbah Nasara karena Al-Hawariyin yang mereka adalah para penolong Isa ya, sahabat-sahabat Isa disebut dengan Hawariyin.
yang mereka berkata nahnu ansarullah ya. Man ansari Allah? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah, kata mereka. Nahnu ansarullah. Ya. Jadi Nasara artinya para penolong. Berdasarkan pendapat yang kedua, Nasara artinya para penolong. Wallahu a'lam bishawab. Ini disebutkan oleh para ahli tafsir tentang asal muasal kata Nasara. Adapun Sabi'in, maka di sini ada khilaf yang panjang tentang siapa mereka hakikat Sabi'in. Ya, khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Sabi'in. Sabi'in artinya secara bahasa dari soba, artinya sobi yaitu orang keluar daripada tradisi nenek moyangnya. Sehingga sebagian mereka mengatakan Sabi'in, ada pendapat yang mengatakan Sabi'in artinya kelompok. Pendapat pertama, kelompok yang mental dari menyempal dari Yahudi. Kemudian juga ada pendapat kedua yang mengatakan mereka adalah kelompok yang menyempal dari Nasara. Ada yang mereka mengatakan yang ketiga yaitu agama tersendiri ya, atau aliran tersendiri, agama atau aliran tersendiri. Bukan Yahudi, bukan Nasara, aliran tersendiri ya. Disebut dengan Sabi'ah. Apakah mereka menyembah menyembah bintang atau menyembah yang lainnya? Maka dari sini khilaf di kalangan para ulama, timbul khilaf berdasarkan ini. Khilaf lagi, apakah hukum Sabi'in seperti ahlul kitab dalam hal wanitanya boleh dinikahi, sembelihannya boleh dimakan. Maka ini khilaf di kalangan para ulama berdasarkan apakah mereka bagian daripada Yahudi Nasara atau tidak. Tapi Allah alam bisawab, di zaman sekarang saya tidak pernah lagi mendengar kata kelompok Sabi'in. Sudah sirna, sudah purna atau sudah tidak terdengar lagi. Tapi ini di buku-buku para ulama dahulu, di buku tafsir mereka menyebutkan, seperti Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan permasalahan ini. Kita hanya menyampaikan sebagai maklumat, wawasan, tapi zaman sekarang sudah tidak terdengar lagi namanya kelompok Sabi'in. Yang ada cuma orang beriman, Yahudi, Nasara. Ya, ini yang dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala setelah itu menyebutkan, innal ladzina amanu ladzina hadu wan nasara sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan. Yaitu man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, beriman kepada Allah, kemudian hari akhirat, beramal soleh, maka masuk surga. Dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sebutkan tiga syarat. Satu, beriman kepada Allah. Dua, beriman kepada hari akhirat. Tiga, beriman kepada beramal saleh. Ini saya sudah singgung tadi malam tatkala tafsir surat Al-Maidah. Ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang liberal untuk mengatakan bahwasanya Yahudi, Nasara, Sabi'in juga masuk surga. Yang penting beriman kepada Allah dan hari akhirat, beramal saleh, berbuat baik meski tidak beriman kepada Muhammad. Karena dalam ayat ini tidak disebutkan beriman kepada Muhammad, ya. Tidak beriman kepada Muhammad, ya. Saya katakan liberal berkata Yahudi dan Nasara bisa masuk surga jika memenuhi 3 persyaratan yang disebut dalam ayat
meski tidak beriman kepada Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka ingin melegalkan bahwasanya semua agama benar dan semua agama surga berdasarkan ayat ini ya. Ini sudah kita bahas tadi malam, saya katakan bahwasanya tafsiran ini adalah tafsiran ngawur ya. Ini tafsiran yang tidak ada. Ini tafsiran ngawur. Tafsiran ngawur ya. Yang tidak ada seorang ahli tafsir pun yang menyatakan demikian, Jadi ini adalah tafsiran baru, tafsiran bid'ah ya, yang tidak ada seorang pun ahli tafsir manapun, mau dari Asy'ariyah, mau dari Mu'tazilah, mau dari Ahlus Sunnah, mau dari Syiah, semuanya tidak ada yang menafsirkan dengan tafsiran mereka ini. Ini tafsir liberal, mereka nafsir sendiri. Ya. Kalau tafsiran ini benar, berarti semua ahli tafsir dulu ngawur semuanya, salah. Ya, semua ahli tafsir dulu salah. Ya. Yang benar bahwasanya ayat ini hanya ada dua tafsiran. Ya. Tafsir yang benar cuma dua tafsir. Yang pertama maksudnya adalah mereka beriman di zaman Nabi mereka. Di zaman Nabi mereka, yaitu yang beriman Yahudi beriman kepada Nabi Musa, Nasara beriman kepada Nabi Isa atau demikian juga ya. Jadi mereka beriman di zaman Nabi mereka sebelum datang Nabi Muhammad. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sedang bercerita tentang mereka, yaitu orang-orang beriman, orang Islam, kalau mereka beriman amal saleh ya dan beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka masuk surga. Orang Yahudi juga demikian ya. Yang beriman kepada Nabi Musa, Nasara yang beriman kepada Nabi Isa, mereka akan masuk surga. Jadi ini berbicara tentang mereka beriman di zaman Nabi mereka sebelum datang Nabi Muhammad SAW, yaitu masing-masing berdasarkan zamannya, yaitu masing-masing pada zamannya. Karena kita tahu tidak semua Yahudi masuk neraka, banyak Yahudi juga ada yang masuk surga yang beriman kepada Nabi Musa. Tidak semua Nasara masuk neraka. Al-Hawariyun, sahabat-sahabat Nabi Isa yang mereka beriman kepada Nabi Isa dengan benar, mereka juga masuk surga. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, ya. Firman Allah, beriman kepada Allah. Man amana billah, beriman kepada Allah maksudnya dengan seluruh yang apa yang Allah perintahkan, dengan apa-apa yang Allah perintahkan. Perintahkan, yaitu termasuk beriman kepada para rasul, pada Nabi Muhammad, pada malaikat, dan rukun iman, dan seluruh rukun iman. Ya. Jadi beriman kepada Allah ini maksudnya umum, mencakup iman-iman yang lain, ya, mencakup iman-iman yang lain. Maka cuma dua tafsiran begini atau tafsirkan begini. Jadi beriman kepada Allah maksudnya mencakup yang lain. Sekarang orang Islam, apakah mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad? Jawabannya iya, meskipun di sini tidak disebut Nabi Muhammad. Tidak dikatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat kepada Muhammad kalau orang beriman. Allah juga tidak sebutkan Nabi Muhammad. Ya. Jadi memang Allah tidak sedang menyebutkan Nabi Muhammad, tapi beriman kepada Nabi Muhammad adalah konsekuensi dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat cuma beriman kepada itu saja, tetapi konsekuensinya, dan ini banyak dalam ayat, misalnya dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan itulah nasihat kepada kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bukan berarti tidak beriman kepada yang lainnya, maksudnya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, ini yang paling utama, dan juga beriman yang lainnya, beriman kepada takdir, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, meskipun tidak disebutkan ya, tapi konsekuensi dari beriman kepada Allah. Sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
misalnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapkan yang baik atau diam. Bukan berarti tidak beriman kepada nabi, tidak beriman kepada takdir, tidak beriman kepada kitab-kitab, tidak beriman kepada para rasul, bukan begitu maksudnya. Ya, tapi ini penekanan saja. Ya. Kemudian juga la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata al-yaumil bisaratul yaumin wa laila illa ma'aha dzu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar jarak sehari semalam tanpa mahram. Berarti dia tidak beriman kepada nabi, tidak beriman kepada takdir, tidak beriman kepada kitab-kitab. Bukan, ini hanya penekanan saja. Sama seperti ini. Man amana billahi wal yaumil akhir bukan berarti tidak perlu beriman kepada nabi. Ini tafsiran orang-orang liberal, adalah tafsiran baru, ngawur, yang tidak seorang pun ahli tafsir yang menafsirkan demikian. Allah alam bisawab. Baik, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kami mengambil perjanjian kalian, yaitu Bani Israel, wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat bukit Tur di atas kepala kalian. Khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah Taurat yang kami berikan kepada kalian biquwwah, yaitu dengan kekuatan, dengan kesungguhan. Biquwwah maksudnya dengan kesungguhan, dengan kekuatan, itu maksudnya dengan kesungguhan mengamalkan isi Taurat. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa yang ada dalam Taurat tersebut, yaitu kalian baca, kalian ingat-ingat agar kalian bertakwa. Ya. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel bagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah mengambil janji dari mereka. Ya, untuk menjalankan isi Taurat. Tetapi mereka tidak mau menjalankan. Disebutkan oleh para ahli tafsir seperti Al-Qurtubi, ketika Nabi Musa alaihissalam pulang dari Bukit Tursina, kemudian membawa alwah, membawa lembaran lempengan-lempengan yang berisi isi Taurat, yang berisikan Taurat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam membacakan kepada mereka agar mereka Bani Israel mengamalkan isi Taurat yang tertulis dalam lempengan-lempengan tersebut, lempengan-lempengan batu tersebut. Maka orang-orang Bani Israel berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan menjalankan isi Taurat sampai Allah bicara sama kami langsung sebagaimana Allah bicara dengan engkau." Jadi ngeyel, ya Bani Israel ngeyel. Kami tidak mau sampai Allah bicara langsung dengan kami sebagaimana Allah bicara langsung dengan kamu, ya. Baru kami mau mengamalkan, ya. Maka Allah marah, maka Allah wa rafa'na fawqakumut tur, maka Allah angkat bukit Tur, bukit yang seperti dalam ayat yang lain, aidna taqnal jabala fawqahum. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annahu dhullah. Ketika kami mengangkat, jadi mencabut bukit Tur, diangkat, digoyang, diangkat lepas, kemudian diterbangkan, diletakkan di atas kepala mereka. Jadi seperti awan yang siap jatuh. Jadi mereka di bawah ini, Nabi Musa suruh mereka menjalankan Taurat, mereka tidak mau, di atas mereka bukit, ya. Kalau mereka tidak mau menjalankan, bukit tersebut akan jatuh menimpa mereka. Karena mereka ngeyel luar biasa, ya. Mereka ngeyel, mereka luar biasa. Akhirnya mereka pun tunduk, ya. Tunduk karena terpaksa, takut gunung jatuh menimpa mereka. Bukit At-Tur di sini apa maksudnya? Adalah Bukit At-Tur yang Nabi Musa berbicara dengan Allah sehingga diberi wahyu berupa Taurat, ataukah At-Tur di sini adalah bukit gunung secara umum? Karena dalam bahasa Arab At-Tur adalah gunung yang ada pohon-pohonnya. Adapun Jabal adalah gunung tanpa pohon. Seperti kalau kita di Arab Saudi kebanyakan adalah Jabal, ya, karena gunungnya gunung batu tanpa ada pohon-pohon di atas gunung tersebut. Adapun seperti tanah air kita banyak yang disebut dengan At-Tur karena di situ banyak gunung-gunung tapi ada pohon-pohonnya, ada tumbuh-tumbuhannya. Apakah yang Tur di sini maksudnya adalah Bukit Tursina yang di situ Nabi Musa menerima perintah wahyu dari Allah, ataukah bukit manapun yang Allah angkat? Allah alam bisawab. Intinya ada gunung yang Allah angkat di atas mereka agar mereka tunduk kepada perintah Nabi Musa alaihissalam, ya, di mana Allah menyuruh mereka untuk khudhu ma atainakum biquwwah. Amalkanlah Taurat dengan sungguh-sungguh. Dan itu tujuan daripada kitab-kitab suci adalah untuk diamalkan. Sebagaimana perkataan Al-Qurtubi ketika dia mengomentari ayat ini, rahimahullah, beliau berkata, "Hadza huwal maqsud minal kutub, al-amal bi muqtadaha, la tilawatuha bil lisan wa tartiluha."
Ya, fa inna dzalika nabdzun laha. Kata Al-Qurtubi, inilah yang dimaksud dari diturunnya kitab-kitab adalah al-amal bimuqtadhaha, untuk mengamalkan isi daripada kitab-kitab suci tersebut. Bukan hanya sekedar membacanya dan mentartilnya. Kalau sekedar membaca dan mentartilnya itu salah satu bentuk dari membuang kitab-kitab suci tersebut. Ya, karena ada sebagian orang hanya konsen untuk masalah tartil dan tahsin, tidak berusaha menjalankan Taurat atau Al-Qur'an, maka ini adalah bentuk menghajar atau meninggalkan kitab suci tersebut. Oleh karenanya sering kita sampaikan bahwasanya tilawah atau tahsin tajwid itulah sarana untuk mencapai tujuan. Maka jangan sampai kita berhenti pada sarana dan tujuan ditinggalkan. Karena tujuan daripada membaca Al-Qur'an adalah untuk diamalkan. Ya. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata, "Innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amala." Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Tapi orang-orang membatasinya hanya sekedar membacanya. Mereka menyangka membaca Al-Qur'an itu sudah diamalkan. Padahal belum. Baca Al-Qur'an itu sarana. Ya, maka Allah mengatakan kepada Bani Israel, ya, khudhu ma atainakum biquwwah. Kata Allah, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian. Taurat biquwwah, itu diamalkan. Kalian baca wadhkuru ma fihi, sebut apa yang ada dalamnya untuk diamalkan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Lihatlah bagaimana brengseknya Bani Israel. Tidak mau beriman, tidak mau menjalankan Taurat. Kata mereka, wahai Musa, kami tidak akan menjalankan sampai kami bicara langsung dengan Allah. Akhirnya Allah angkat gunung tersebut. Ini menunjukkan bagaimana Allah Maha Kuat. Gunung yang sebesar itu diangkat tanpa ada yang menggantungnya. Antara langit dan bumi tergantung seperti awan. Ka'annahu dhullah, seperti awan. Siap jatuh kepada mereka. Ya. Ya, siap jatuh. Para ahli tafsir mengatakan akhirnya mereka pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka sujud, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka pun takut kepada Allah, mereka sujud, tapi sujud mereka tidak seperti orang Islam dahinya di ini, tapi mereka sujudnya dengan pelipis kanan begini sambil ngelihat ke atas, ngelihat gunung tersebut takut jatuh. Jadi sujudnya kepalanya miring begini sambil nengok, jangan-jangan gunung yang ada di atas bakalan jatuh menimpa mereka. Sebagian ulama mengatakan mereka sampai sekarang sebagian mereka sujudnya demikian. Sebabnya dahulu karena nenek moyang mereka pernah sujud dengan kepala miring, takut gunung tersebut jatuh menimpa mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik." Ya, "Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik." Ayat berikutnya. Kemudian kalian berpaling setelah adanya perjanjian tersebut, ya. Kalian berpaling, ini menakjubkan mereka. Sudah diambil perjanjian, sudah ditaruh gunung di atas mereka, siap jatuh menimpa mereka, kemudian mereka cuma sadar sebentar. Setelah itu mereka berpaling lagi. "Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik." Kalian berpaling setelah itu. "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian, rahmat Allah, tentu kalian termasuk orang-orang yang merugi. Allah masih sayang sama mereka. Allah tidak azab mereka. Allah tidak menjadikan mereka mati seketika itu, ya, sehingga mereka menjadi rugi di dunia dan di akhirat. Tapi Allah masih beri teguran kepada mereka, ya. Pada mereka. Dan ini menunjukkan biadabnya Bani Israel. Mereka beriman pun harus dipaksa letakkan gunung di atas mereka, gunung batu yang siap menimpa mereka, baru mereka mau beriman. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat berikutnya, "Wa laqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Sungguh kalian telah mengetahui, yaitu ya, seakan-akan ada sumpah yang tersembunyikan, al-qasam al-muqaddar kalau kita artikan, wallahi laqad alimtum. Seakan-akan Allah berkata, demi Allah wahai Bani Israel, laqad alimtum, kalian sungguh-sungguh telah tahu, alladzina i'tadaw minkum fis sabt, tentang kisah nenek moyang kalian dari sebagian kalian yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Nenek moyang mereka ini yang pernah melakukan pelanggaran di zaman dahulu, yaitu mereka melakukan pelanggaran ketika mereka tinggal di tepi pantai, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yauma sabatihim syurra'a wa yauma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Kata Allah, was'alhum anil qaryah, wahai Muhammad, tanyakanlah kepada mereka orang Yahudi yang bangga dengan suku mereka, yang bangga dengan bangsa mereka. Tanyakanlah tentang suatu negeri yang berada di tepi pantai, itu nenek moyang mereka, ya, yaitu orang Yahudi di antara mereka ada yang pernah dirubah menjadi monyet dan babi-babi, ya.
idh ya'duna fis sabt, tatkala mereka melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Istatihim hitanuhum yauma sabtim syur'a, tatkala mereka dilarang untuk mengambil ikan pada hari Sabtu, namun pada hari Sabtu ikan-ikan datang dengan banyak. Wa yauma la yasbituna la ta'tim, adapun selain hari Sabtu ikan-ikan tidak datang. Hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ikan-ikan enggak ada yang datang. Terus, kalaupun datang maka sedikit. Tetapi hari Sabtu Allah uji, ikan-ikan datang dengan banyak. Akhirnya mereka tidak kuat dengan ujian tersebut. Ini Allah kasih ujian. Ya. Allah kasih ujian. Sehingga mereka pun cari akal bagaimana caranya. Maka mereka pasang jaring hari Jumat. Mereka pasang jaring hari Jumat. Ketika hari Sabtu air naik. Dan ikan-ikan berdatangan. Ikan-ikan terperangkap pada jaring-jaring tersebut. Tapi mereka biarkan saja. Ketika hari Ahad. Baru mereka ambilin ikan-ikan tersebut. Sehingga pada hari Sabtu mereka tidak kerja. Mereka kerja hari Jumat dan hari Ahad. Kelihatannya, dan ini adalah trik, hilah, tipuan, hilah yang mereka lakukan untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini orang Yahudi. Ya. Dan saya sering sampaikan, kalau kita berdebat dengan mereka, seandainya kita katakan kalian salah, kita tidak bakalan bisa menang berdebat dengan mereka. Mereka akan berkata, salah saya di mana? Salah kami di mana? Kami pasang jaring hari Jumat yang Allah larang hari Sabtu. Yang penting kami pasang hari Jumat, ngambilnya hari Ahad. Terus salahnya di mana? Tetapi yang menjadi patokan adalah tujuan mereka. Tujuan mereka adalah menangkapi ikan hari Sabtu. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin." Kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Jadilah kalian kera-kera yang hina, ya. Kera-kera tersebut, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama pada tafsir. Sebagian ulama seperti Ibnu Arabi berpendapat bahwasanya kera-kera tersebut hidup dan berketurunan, punya anak keturunan sampai sekarang. Oleh karena dalam satu riwayat disebutkan ada seorang, kalau tidak salah bernama Amr bin Maimun atau seorang salaf yang di zaman jahiliyah dia melihat ada seekor kera berzina. Seekor kera berzina, kemudian kera-kera yang lain merajamnya, melempari kera tersebut sampai mati dengan batu, ya. Ada kera yang berzina kemudian dilempari oleh kera-kera teman-teman keranya yang lain untuk melempari kera tersebut seakan-akan merajam, ya. Sehingga sebenarnya mengatakan ini kera-kera keturunan Bani Israel yang dahulu, yang mereka telah meninggalkan hukum rajam, ya mereka rubah. Sebagaimana kita jelaskan dalam tafsir surat Al-Maidah, mereka rubah hukum rajam menjadi hukum lain, yaitu barang siapa yang berzina, maka cuma dikasih wajah mereka, tubuhnya dihitamkan, kemudian cuma dicambuk, kemudian diarak dengan keledai, kemudian diarak berkeliling kampung, itu aja hukumannya. Padahal hukumannya orang berzina dalam Taurat adalah dirajam. Tapi mereka rubah. Maka Allah ingin menunjukkan kepada mereka, lihatlah sebagian kalian dirubah jadi monyet, dan monyet tersebut mereka menerapkan hukum rajam. Monyet-monyet kalian yang masih hidup berupa manusia tidak menerapkan hukum rajam. Ini di antara dalil yang disampaikan oleh Ibnu Arabi, ya, tentang bahwasanya monyet-monyet tersebut ada keturunannya sampai sekarang. Namun dibantah oleh para ulama, Al-Qurtubi rahimahullah dan yang lainnya, bahwasanya monyet-monyet yang Allah rubah Bani Israel menjadi monyet-monyet karena melakukan pelanggaran pada hari Sabtu tidak punya keturunan. Ya, karena kullu ummatin musikhat laisa laha naslun, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setiap umat yang Allah rubah menjadi hewan maka tidak ada keturunannya, Dan kita tahu bahwasanya monyet-monyet sudah ada sebelum terjadi peristiwa ini. Sebelum terjadi peristiwa Bani Israel dirubah menjadi monyet, sudah ada monyet-monyet, ya. Sudah ada monyet-monyet, ya. Adapun hikmah kenapa mereka dirubah menjadi monyet, kata para ulama, karena al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Perbuatan mereka adalah sangat mirip dengan kebenaran, ya. Tadi sampai saya katakan kalau kita berdebat dengan mereka kita pun tidak bakalan menang karena mereka melakukan trik yang seakan-akan mereka tidak berdosa. Pasang jaring hari Jumat, ngambilnya hari Ahad. Hari Sabtu mereka tidak kerja sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun hakikatnya itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Bahkan dosanya besar, ya. Tidak seperti orang yang langsung melanggar. Seakan-akan mereka mau ngibulin Allah, seakan-akan Allah itu anak kecil mau dikibulin, ya. Ya masa Allah enggak tahu, itu kan dikibulin. Itu kebiasaan orang Yahudi. Ya, mereka ingin ngibulin syariat gimana caranya dan diikuti oleh sebagian kaum muslim terutama dalam masalah-masalah riba. Banyak hal riba yang riba kemudian mereka lakukan trik supaya menjadi halal, ya, padahal hakikatnya adalah riba. Ini diingatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beberapa bentuk riba adalah bentuk trik. Trik-trik yang dilakukan hilah dalam rangka menghalalkan riba, padahal hakikatnya adalah riba. Sama seperti orang Yahudi. Nah, Allah bukan anak kecil yang mau dibohongin, ya.
Maka karena perbuatan mereka adalah dosa yang sangat mirip dengan kebenaran, maka mereka dirubah menjadi monyet yang sangat mirip dengan manusia, tapi bukan manusia. Monyet sangat mirip dengan manusia, tapi bukan manusia. Dirubahlah mereka menjadi monyet-monyet. Kunu qiradatan khasi'in. Ya, jadilah kalian kera-kera yang hina, ya. Kera-kera yang hina. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya yang muda-muda dijadikan hina, yang tua-tua dijadikan babi. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tentang hal tersebut, ya. Intinya Rasulullah pernah ditanya tentang umat-umat yang dirubah dan mereka tidak punya keturunan. Mereka tidak punya keturunan. Jadi monyet-monyet yang ada di zaman sekarang bukan keturunan Yahudi, ya. Bukan berbangsa Yahudi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faja'alnaha nakala lima baina yadayha." Maka kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang di masa itu. Wa ma khalfaha, dan peringatan bagi orang-orang setelah mereka. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai peringatan bagi orang yang bertakwa. Jadi Allah jadikan siksaan seperti itu, masakh, yaitu dirubahnya manusia menjadi hewan. Ini sebagai pelajaran bagi umat di zaman tersebut. Disebutkan dalam buku-buku tafsir Israiliyat, ketika mereka dirubah di pinggir pantai menjadi monyet-monyet. Sebagian orang-orang mereka ada yang datang dari luar, menyunguk mereka. Kemudian melihat, ketemu dengan sebagian mereka, ternyata ada monyet yang mengenal. Ditanya, kamu si fulan? Monyet yang mengganggu. Iya, aku bahasa monyet, ya. Subhanallah. Tapi tidak bisa lagi bicara karena sudah jadi monyet, ya. Jadi pelajaran bagi orang-orang Yahudi yang lain yang menyaksikan itu semua. Karena ini peristiwa besar, peristiwa hebat disaksikan oleh orang Yahudi. Makanya ketika Nabi menyebutkan tentang kisah ini, mereka tidak ada yang mengingkari. Orang Yahudi di zaman Nabi tidak mengingkari hal ini karena mereka tahu pernah terjadi kepada nenek moyang mereka. Bahwa sebagai nenek moyang mereka ada yang pernah dirubah menjadi monyet-monyet. Ya. Sampai bertemulah dengan orang-orang di zaman tersebut, makanya Allah mengatakan faja'alnaha nakala lima baina yadayha. Ini menjadi siksaan tersebut atau perubahan tersebut dari manusia menjadi monyet menjadi peringatan, nakalan, yaitu peringatan bagi orang-orang di masa itu, wa ma khalfah, dan juga orang-orang di masa mendatang. Di masa mendatang, wa mau'izatan lil muttaqin, sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa, ya, orang-orang yang bertakwa. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya karena mereka diazab, ya, sebagian salaf menyebutkan mereka dirubah jadi monyet itu diazab, sehingga mereka tidak hidup lama, bukan hidup kemudian sampai setahun, 2 tahun, tidak. Mereka hidupnya sekitar 3 hari, kemudian mereka meninggal semuanya. Karena mereka sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kera-kera yang hina. Ya, lebih hina daripada kera-kera yang asli. Ya. Ini karena mereka jadi kera karena bermaksiat kepada Allah. Allah Maha Kuasa. Allah merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan pelajaran bagi orang bertakwa. Pelajaran bagi orang bertakwa, jangan macam-macam dengan syariat Allah. Jangan diakal-akali syariat Allah. Diakal-akali supaya yang haram menjadi halal. Dan ini adalah kebiasaan buruk sebagian orang-orang untuk menghalalkan sesuatu yang haram dengan trik-trik. Mereka hendak menipu Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah sebutkan kisah yang lain, ya. Lihat surat Al-Baqarah, ya. Ayat 67 sampai 73, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Musa liqaumihi", tatkala Musa berkata kepada kaumnya, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Sungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka berkata, "Apakah kau menjadikan kami bahan ejekan?" Ya, sapi betina di sini, ya. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami bahan ejekan?" Ya. Huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah kalau untuk menjadi orang-orang yang jahil. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk menyembelih seekor sapi betina, ya? Disebutkan oleh para ahli tafsir karena telah terjadi pembunuhan. Ada seorang terbunuh. Orang tersebut dibunuh. Banyak versi ahlul kitab tentang kenapa dia dibunuh. Wallahu alam, kita tidak tahu, tapi sebagian ada yang mengatakan bahwasanya dia dibunuh oleh ponakannya yang bunuh pamannya agar segera mendapatkan warisan. Karena kalau pamannya mati dia segera dapat warisan, maka dia bunuh pamannya. Ketika pamannya ini tersebut mati, maka
mereka tidak tahu siapa yang membunuh. Mereka tidak tahu siapa yang membunuh. Karena sudah mati dan mayat ini tidak bisa ditanya, sudah mati. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bisa menghidupkan orang ini kembali, harus ada seekor sapi yang dipotong, disembelih, kemudian dipukulkan bagian dari sapi tersebut kepada orang ini agar dia bisa hidup dan berbicara untuk bisa ditanya siapa yang membunuhmu, maka dia akan jawab. Dia akan jawab. Maka diperintahkannya mereka untuk menyembelih seekor sapi ini dalam rangka untuk mukjizat menghidupkan kembali orang yang mati ini supaya bisa ditanya siapa yang telah membunuh engkau, sehingga isu yang sedang tersebar, kehebohan yang sedang tersebar bisa berakhir. Ketahuan siapa yang membunuh ya. Ketahuan siapa yang membunuh. Maka karena dari itu Nabi Musa berkata, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Sungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya, "Innallaha ya'murukum," sungguhnya Allah perintahkan kepada kalian an tadhbahu baqarah, agar kalian menyembelih seekor sapi. Di sini umum mutlak kalau dalam usul fikih. Di sini Allah menyuruh menyembelih seekor sapi. Sapi manapun mutlak karena dia nakir dalam konteks positif, kalimat positif ya. Dan itu adalah faedahnya mutlak. Mutlak itu maksudnya apa? Siapa saja terserah. Misalnya saya mengatakan muliakanlah seorang lelaki. Ya, pokoknya seorang lelaki, saya bukan menyuruh muliakan semua lelaki. Kalau saya mengatakan muliakan semua lelaki itu namanya lafal umum. Tapi kalau saya bilang muliakan seorang lelaki itu mutlak, maksudnya lelaki mana saja, satu saja yang penting, enggak ada masalah. Yang penting kau muliakan dia seorang laki-laki, maka muliakan. Ini bedanya mutlak sama umum. Kalau umum adalah al-am syumuli, kalau mutlak adalah al-am al-badali, dan umum al-badali sifatnya yang penting satu ya, siapa saja terserah. Seperti saya katakan tadi, kalau saya berkata kepada anak saya, muliakanlah seorang lelaki. Maka lelaki mana saja yang kau dapatkan, yang penting dia lelaki, kasih muliakan dia. Entah diberi hadiah, entah diberi makan, muliakan ya. Tidak mencakup seluruh lelaki. Ini maksudnya lafal umum. Allah mengatakan, "Innallaha ya'murukum," lafal mutlak maksudnya. "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi. Allah tidak menyuruh menyembelih seluruh sapi, tidak. Tapi seekor sapi. Nah, seekor sapi ini mutlak, sapi mana saja, enggak ada masalah. Ya. Bahkan sebenarnya mengatakan baqarah di sini adalah mufrad dari baqar, mencakup jantan dan betina, tidak harus sapi betina. Ya. Ada yang mengatakan ini sapi betina, ya. Karena sapi jantan namanya thaur. Intinya ada khilaf di kalangan para ulama tentang makna baqarah di sini. Tapi intinya yang disuruh adalah seekor sapi. Seekor sapi. Disuruh untuk disembelih. Sapi mana saja. Allah tidak menjelaskan tentang warnanya, Allah tidak menjelaskan tentang umurnya, Allah tidak jelas tentang pekerjaannya. Yang penting kalian sembelih seekor sapi. Karena sapi ini harus disembelih dan diambil sebagian tubuhnya untuk dipukulkan kepada orang yang mati tersebut sehingga dia bisa hidup kembali untuk ditanya. Tetapi ketika diperintahkan tersebut, orang-orang Bani Israel bikin masalah. Mereka mengatakan, "Qalu atattakhiduna huzwa?" Wahai Musa, kau ini ngejek kami, kau jadikan kami bahan ejekan. Ya. Jadi ini perkataan yang sangat buruk, tidak beradab kepada Nabi Musa. Mereka menuduh Nabi Musa mengejek mereka. Ini perbuatan kejahilan. Menjadikan orang lain menjadi bahan ejekan adalah perbuatan kejahilan. Seakan-akan mereka mengatakan, "Wahai Musa, engkau jahil. Jadikan kami sebagai bahan ejekan, disuruh nyari sapi untuk disembelih." Seakan-akan perintah Allah main-mainan. Padahal Nabi Musa telah berkata dengan penegasan, "Innallah," sesungguhnya Allah. "Ya'murukum," memerintahkan kalian. Coba. Ada penegasan, "Innallah," sesungguhnya Allah. "Ya'murukum," memerintahkan kalian. Kemudian penegasan ketiga, Nabi Musa mendatangkan dengan jumlah ismiyah, dan itu ada penekanan, bukan jumlah fi'liyah. "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk kalian menyembelih seekor sapi. Tapi mereka, "Wahai Musa, ini beneran enggak? Kok bercanda ya? Jadikan kami bahan candaan." Enggak benar. Seakan-akan engkau jahil wahai Musa. Kenapa kau menjadikan kami bahan candaan? Bagaimana mereka menuduh Nabi Musa dengan tuduhan yang tidak-tidak. Maka saya selalu ingat perkataan Nabi SAW ketika Nabi Muhammad SAW sedang membagi ghanimah. Terus ada seorang berkata, entah dia munafik, entah dia khawarij, dia berkata, "Inna hadhil qismah ma udila fiha. Ma urida biha wajhullah." Dia berkata, ini pembagian yang dilakukan oleh Muhammad ini tidak ikhlas. Dia mengatakan ini pembagian ghanimah yang dilakukan oleh Muhammad adalah tidak adil. Maka itu berat bagi Nabi. Bagaimana Nabi dituduh tidak adil?
Bagaimana Nabi dituduh tidak ikhlas? Ini tuduhan yang tidak menyenangkan bagi seorang Rasul. Yang dia tidak mencari apapun kecuali Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari dunia sepeser pun, kemudian dituduh kamu tidak ikhlas, kamu tidak adil. Sampai ini mengatakan, "Man ya'dil illam a'dil." Kalau saya tidak adil, siapa yang lagi bisa adil? Karena aku adalah utusan Allah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Rahimallahu Musa." Semoga Allah merahmati Musa. "Laqad udhiya aktsara min dzalik fasabar." Sungguh Musa telah diuji, diganggu oleh kaumnya lebih parah daripada ini dan dia bersabar. Dan Nabi Musa bersabar. Lihat dalam ayat ini. Dikatakan engkau jahil wahai Musa. Kamu ngejek kami ya Musa. Disuruh cari sapi. Maksudnya kata mereka kalau perintah ya benarlah, perintah salat kayak perintah apa? Perintah suruh nyembelih sapi. Kami ini diejek ya, kamu ngejek kami ya Musa. Kata Nabi Musa, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah termasuk orang jahil. Subhanallah, dia tidak marah. Ya. Dia mengatakan aku tidak jahil, aku tidak sedang menjahili kalian. Aku bukan orang bodoh. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka ngeyel kepala batu. Mereka tidak langsung nyembelih seekor sapi. Seandainya mereka langsung cari sapi sembelih, selesai urusan. Tapi ternyata mereka berusaha cari masalah. Kata mereka lagi, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Wahai Musa. Ya. Kata mereka, wahai Musa, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami. Sapi betina apakah itu wahai Musa? Lihat perkataan mereka kasar. Mereka berkata, kalau ud'u lana rabbak, doakan bagi kami atau mohonkan bagi kami kepada Rabbmu, bukannya kepada Rabb kita. Seakan-akan Allah itu Tuhannya Musa, bukan Tuhan mereka. Lihat perkataan mereka kasar. Kalau ud'u lana rabbaka, wahai Musa, mintakan kepada Rabbmu, bukan minta kepada Rabb kita. Ini perkataan kasar dari mereka, ya. Dan mereka sudah sering kasar. Ya. Seperti ketika mereka disuruh masuk dalam untuk berjihad, kata mereka, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau dan Tuhanmu. Bukan Tuhan kita, Tuhanmu. Perang sana, kami tunggu di sini hasilnya. Sekarang mereka berkata demikian juga. Qalu du'u lana rabbaka, ya Musa, mintalah kepada Rabbmu. Bukan padahal Allah Tuhan mereka semuanya. Yubayyin lana ma hi, agar Tuhanmu menjelaskan kepada kami apa itu, bagaimana sifat sapi betina tersebut. Qala innahu yaqulu. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Maka Allah jelaskan. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Ya. Bahwasanya sapi tersebut kata Allah Subhanahu wa taala tidak tua dan tidak muda. Awanun baina dzalik, di tengah-tengah, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, ya. Awanun baina dzalik, tengah-tengah. Faf'alu ma tu'marun, kerjakanlah apa yang diperintahkan. Sudah, jangan banyak tanya, kerjakan. Sudah timbul syarat sekarang. Syarat pertama, tidak tua, tidak muda. Ya, repot, padahal seharusnya semua sapi boleh tadi asalnya mutlak. Asalnya mutlak, semua sapi boleh. Tapi karena mereka nanya-nanya, akhirnya timbul syarat pertama, tidak tua, tidak muda, di tengah-tengahnya. Tidak mereka kerjakan. Nabi Musa sudah berkata, faf'alu ma tu'marun, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Mereka tanya lagi, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, tanyakanlah kepada Rabbmu. Kurang ajar nih. Jelaskanlah kepada kami apa warna sapi tersebut. Subhanallah. Allah kasih jawaban lagi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Maka syaratnya tambah lagi. Syarat tersebut, sapi tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, baqaratun safra, warnanya kuning. Faqi', kuning dan murni kuning, tidak ada warna yang lain. Tidak ada kehitam-hitaman, tidak ada keputih-putihan, tidak ada kemerah-merahan, kuning semuanya. Susah juga cari sapi kuning semuanya. Biasanya sapi ada hitam-hitamnya, ada putihnya, ada apanya. Ini semakin sulit, timbul syarat berikutnya. Syarat kedua, faqi'un launuha, ya. Tasurrun nadhirin, dan kuningnya itu menyenangkan untuk dilihat. Bukan kuning yang menemukan penyakit, sapi tersebut berpenyakit atau sapi tersebut menakutkan, tapi kuning yang indah yang menyenangkan orang yang memandangnya. Tasurrun nadhirin, yaitu membuat senang orang-orang yang memandangnya. Kuningnya bukan kuning sembarang. Syarat kedua lebih sulit lagi. Kalau syarat pertama tadi tidak tua, tidak muda, syarat kedua kuning, murni kuning, enggak ada warna yang lain dan menyenangkan kalau dilihat. Orang yang melihat semuanya senang. Harusnya mereka kerjakan, mereka ngeyel lagi. Mereka ngeyel lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya Musa, tanyakanlah kepada Rabbmu, bagaimana sifat sapi tersebut? Innal baqarata syahbaha alaina. Ya, bahwasanya sapi tersebut membingungkan kami, ya. Kata mereka, sapi tersebut masih samar, kami masih bingung. Apa yang samar sudah jelas kok. Tidak tua, tidak muda, warnanya kuning-kuningnya begini.
Mereka yang bertanya-tanya bikin susah sendiri. Kata mereka, innal baqara tasyabaha alaina. Sapi tersebut samar bagi kami. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Maka mintalah kepada Allah untuk jelaskan lagi dan insyaallah kami mendapatkan petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Jadi ini kata mereka, baik, insyaallah lamuhtadun. Mereka mengucapkan insyaallah. Apakah ini menunjukkan mereka baik? Sehingga mereka mengucapkan insyaallah, ya Musa jelaskan lagi. Bilang Tuhan, Allah suruh jelasin lagi, insyaallah kami dapat. Maksudnya begitu. Tetapi sebagian ulama mengatakan seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, insyaallah di sini bukan maksudnya mereka berusaha mendapatkan sapi tersebut, tapi insyaallah ini dalam rangka untuk mereka kalau tidak dapat mereka punya hujah. Kan kami bilang insyaallah enggak dapat ya sudah. Jadi insyaallah mereka ucapkan ini bukan untuk tahqiq, untuk semangat mencari sapi tersebut, tapi dalam rangka untuk dijadikan hujah kalau mereka tidak dapat sapi tersebut. Jadi mereka kurang ajar. Fa inna insyaallahu lamuhtadun, jelaskan lagi wahai Musa, insyaallah kami bisa dapat ya. Padahal insyaallah di sini sebenarnya dalam rangka kalau kami tidak dapat ya sudah ya. Allah jelaskan lagi, subhanallah. Nabi Musa sabar, tanya lagi kepada Allah, Allah jelaskan lagi. Nabi Musa tanya lagi, Allah jelaskan lagi. Luar biasa ya. Nabi Musa sabar, Allah juga tidak sabar kepada mereka ya. Allah juga sabar kepada mereka. Ini hamba-hamba yang kurang ajar ya. Apalagi sifatnya, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la taskil hartha musallamatul la syiyata fiha. Sungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itulah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula juga untuk mengairi tanaman. Tidak pernah dibuat kerja, tidak pernah bajak tanah, tidak pernah mengairi tanaman, itu tidak pernah ditundukkan untuk kerja. La dhalul itu tidak ditundukkan untuk kerja, tuthirul arda tidak pernah ditundukkan untuk membajak sawah. Wala taskil harsa bukan juga tidak pernah ditundukkan untuk mengairi sawah, mengairi tanaman, ya. Kemudian musallamatun yaitu tidak punya penyakit sama sekali, ya, tidak ada cacat sama sekali, tidak ada telinganya putus, tidak ada luka di badannya, tidak ada giginya kurang, tidak ada kukunya patah, enggak. La syiyata fiha. Musallamatun selamat, tidak ada penyakit sama sekali, la syiyata fiha, ya, dan tidak ada belangnya. Murni, warnanya murni, kuning murni, tidak ada belang-belangnya, tidak ada cacatnya sama sekali. Jadi semakin banyak syaratnya. Jadi syaratnya tadi tanpa syarat. Antas bahu baqarah, sembelih sapi harusnya kalau mereka kerjakan selesai tanpa syarat. Akhirnya mereka banyak tanya, syaratnya tadi apa? Tidak muda, tidak tua. Warnanya kuning full. Tidak ada campur warna sedikit pun. Menyenangkan orang memandangnya. Kalau lihat menyenangkan. Kemudian tidak digunakan untuk bajak sawah. Tidak digunakan untuk mengairi sawah. Tidak ada cacatnya. Tidak ada cacatnya. Musallamah la syiyata fiha, tidak ada belang-belangnya. 7 syarat berat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fadzabahuha, ya, kata mereka, qalul ana ji'ta bil haqq. Sekarang baru kau bisa jelaskan dengan benar wahai Musa. Ini ngejek sebenarnya. Ya, emang dari awal Nabi Musa salah. Ya. Kurang ajar Bani Israel, kurang ajar ya. Kalau mereka sama nabi yang mereka agungkan saja kurang ajar, kita bisa bayangkan. Ini Nabi Musa, nabi yang paling mereka agungkan. Sampai-sampai mereka tidak mau beriman kepada Nabi Isa karena mereka menganggap Nabi Isa merubah-rubah Taurat. Mereka sangat bangga dengan Nabi Musa, nabi yang hebat, yang menyelamatkan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya, yang dengan sebab Nabi Musa Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, yang memiliki tongkat yang sangat luar biasa. Yang Nabi Musa nabi yang sangat kuat, memukul orang langsung bisa mati. Musa alaihissalam nabi yang sangat hebat. Ya, dan kita dalam Islam juga mengakui demikian. Wa kana indallahi wajihan, kata Allah, Musa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak ayat-ayat memuji Nabi Musa alaihissalam. Itu pun mereka kurang ajar kepada Nabi Musa. Dan terlalu banyak sudah kita jelaskan tentang bagaimana sikap kurang ajar mereka kepada Nabi Musa. Itu nabi mereka yang mereka agungkan. Nah, bagaimana lagi? Apatah lagi jika mereka bersifat terhadap orang-orang selain Yahudi, non-Yahudi, seperti orang Islam dan yang lainnya. Ya. Kata Allah, fadzabahuha, mereka pun menyembelih sapi tersebut, wa ma kadu yaf'alun, dan hampir-hampir mereka tidak bisa melakukannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini Allah menjelaskan tentang kisah sebab kenapa mereka disuruh menyembelih sapi betina. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia. Idz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Kemudian kalian saling tuduh. Yang bunuh ini, kalian yang bunuh. Oh, bukan saya sering diheboh gitu kasus heboh. Ya.
Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah akan mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Yang membunuh tahu, tapi dia juga berlepas diri. Oh, bukan saya. Dia tuduh yang bunuh sana, ini dulu punya masalah sama orang lain. Sudah pembunuhan tersebut direncanakan sehingga akhirnya menjadi kacau balau. Tidak jelas siapa yang membunuh. Saling tuduh-tuduhan. Sehingga tadi Allah suruh menyembelih seekor sapi. Setelah itu Allah berfirman, "Faqul nadribuhu bi ba'dhiha." Maka pukulkanlah orang mayat tersebut dengan sebagian dari sapi. Ini pun ada khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan betisnya, ada yang mengatakan ininya, ada yang mengatakan badannya. Tidak perlu kita bahas. Yang penting ada bagian dari sapi yang sudah disembelih tadi, diambil ya. Kemudian dipukulkan. Ya. Sebagian ahli tafsir menyebut tentang sapi ini. Mereka carinya susah, warnanya. Karena syaratnya tujuannya mereka ketemu suatu sapi. Mereka harus bayar mahal. Intinya mereka merepotkan diri mereka. Setelah itu mereka sembelih. Sudah dibayar mahal-mahal, disembelih untuk dipukulkan kepada mayat yang hidup, mayat yang sudah mati tadi, dipukulkan. Kata Allah, "Kadzalika yuhyillahul mauta." Demikianlah Allah menghidupkan yang sudah mati. Ini pernah terjadi di zaman Bani Israil, sudah mati Allah hidupkan. Setelah dihidupkan, dipukul, ditanya, siapa yang bunuhmu? Kata dia, fulan, yang bunuh saya fulan. Kemudian mati lagi. Selesai. Ini semua cerita sapi gara-gara orang ini. Gara-gara heboh kasus terjadi di Bani Israil. Ketika dipukul, dia hidup lagi, ditanya, siapa yang man qatalak, siapa yang bunuh engkau? Kata dia, qatalani fulan, fulan telah membunuhku. Kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah Allah menghidupkan mayat-mayat yang mati, begitu juga gampang. Sebagaimana Allah bisa hidupkan orang mati ini, Allah akan hidupkan mayat-mayat yang lain juga mudah bagi Allah. Wa yurikum ayatihi, dan Allah menampakkan mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu wa taala la'allakum ta'qilun, agar kalian bisa berfikir ya. Agar kalian bisa berfikir. Taib, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini aja dulu kajian kita. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.